Halo, assalamualaikum. Nggak nyambung ini ya, hanya senang sekali berorganisasi. Dan Astagfirullah. Siapa yang online? Oke. Saya cek dulu suaranya sound. Teman-teman, sudah ada yang nonton live saya yang kemarin tentang tips jualan di Facebook. Ada 5 poin yang saya bahas ya. Saya mau lanjut nih materinya yang kemarin, karena banyak pertanyaan yang masuk. Saya rasa saya perlu tambahan live buat menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Yang sudah live boleh komen. Komennya boleh nama dan kota. Ini siapa? Waalaikumsalam, izin gabung Kang, Mbak Nevi Novianti. Astagfirullah. Buat teman-teman yang sudah online, boleh mention temennya di komentar atau boleh di share live saya ini. Saya Kang, Mbak Siti Maria Ulfa. Saya Sabta dari Bekasi. Oke, salam kenal semuanya ya. Dengan rambut baru nih. Baru nyukur. Setelah sekian lama tidak nyukur, rambut sudah panjang. Apalagi ini udah mau musim-musim meeting. Kalau udah musim meeting panjang, saya bisa meeting 2 hari 3 hari di luar kota. Mbak Nopi Sukabumi, Paramita Sukoharjo. Kemarin ada yang masih ingat gak 5 poin yang saya bahas kemarin? Astagfirullah. Ada yang masih ingat materi saya yang kemarin yang 5 poin? Materinya sangat ini ya, sangat panjang. Sampai 50 menit kalau nggak salah saya live kemarin. Karena memang ya materi itu ya harusnya bahkan mungkin lebih panjang dibahasnya. Dari kebiasaan saya ya. Karena saya jarang sekali membahas tentang Facebook. Tapi nggak apa-apa lah, karena kan saya pribadi kan memang orang yang berjualan di Facebook. Jadi saya akan share pengalaman saya juga di Facebook gitu ya. Oke, bentar lagi kita mulai ya. Bentar lagi kita mulai. Sudah masuk 3 menit. Biasa saya mulai di menit kelima. Teman-teman yang maksudnya mungkin kemarin sudah nyimak materinya, boleh coba bertanya di kolom komen ya. Nanti saya coba baca pertanyaannya. Materi yang kemarin kan yang pertama apa? Anda harus berkenalan dengan orang lain. Yang keduanya, Anda harus tahu Anda ingin dikenal seperti apa.
Yang ketiganya, Anda sharing-sharing dahulu dengan posisi tetap ada strategi marketingnya, yaitu funneling. Yang keempatnya, Anda selling-selling langsung dengan soft selling atau hard selling. Poin yang kelimanya adalah Anda menyiapkan media lain untuk mendapatkan closing yang banyak dalam satu waktu. Kalau yang belum tahu materi kemarin tuh boleh cek ya. Saya udah share link lab yang kemarinnya. Silahkan dicek. Teman-teman maksudnya yang ingin bertanya ke saya, itu bertanyanya via WhatsApp aja ya, jangan di Facebook. Karena kalau di Facebook saya pribadi jarang terlalu banyak scroll. Tapi kalau di WhatsApp insya Allah saya baca sih. Kalau teman-teman mau tahu nomor WhatsApp saya tuh di situ ada link juga. Coba aja langsung ke situ. Karena itu ya saya yang lebih banyak pegang. Nanti saya bisa baca. Oke, sudah masuk di menit kelima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan lanjut dari materi yang sebelumnya saya pernah sampaikan di dalam lab saya, yaitu tips jualan di Facebook. Karena memang ada pertanyaan juga yang masuk yang mungkin yang maksudnya mungkin mereka akhirnya bertanya via japri saya. Bentar dulu ya. Saya sambil buka WhatsApp ini, grup saya banyak. Tadi ada tim saya yang ngomongin. Oke, pertanyaan yang paling sering adalah masuk ke saya gini. Kang, saya sudah capek promosi terus-menerus, tapi saya tidak dapat closing dari Facebook, tapi saya belum dapat closing. Atau mungkin andai pun dapat closing tapi jarang-jarang. Jarangnya jarang banget gitu. Sebulan paling cuma dapat closing 5 atau 10. Ya sangat jarang sekali dapat closing dari Facebook. Bahkan bukan hanya dari Facebook, ya dia sebagian juga mengakui bahwa closingnya memang dapatnya jarang. Nah, lalu dia bertanya, kira-kira apa ya Kang ya yang bisa saya lakukan? Sebenarnya kalau pertanyaan itu masuk ke saya akan bertanya balik dulu. Kira-kira apa yang dia lakukan selama ini? Karena kalau sebagai mentor atau konsultan, biasanya saya harus mengetahui dulu mente saya atau klien saya itu sudah melakukan apa. Dan ketika saya tanya seperti itu, biasanya dia akan kebingungan apa yang dia sudah lakukan karena memang tidak di list. Nah, di live kali ini saya nggak akan bertanya seperti itu ya, nggak mungkin karena Anda nggak bisa jawab via live juga, paling jawabnya via komentar. Hal yang membuat Anda itu tidak bisa closing dari Facebook atau jarang closing dari Facebook itu bermacam-macam. Tapi basicnya atau dasarnya biasanya karena Anda itu tidak melakukan secara konsisten apa yang menjadi kewajiban untuk mendapatkan closing dari Facebook. Apa sih hal yang harus jadi konsisten untuk dilakukan di Facebook? Yang pertama sekali, hal yang wajib Anda lakukan terus-menerus di Facebook untuk mendapatkan closing setiap hari, yaitu Anda menambah traffic. Anda mendekat ke traffic, menambah traffic dan mendekat ke traffic. Maksudnya apa? Menambah traffic itu maksudnya adalah Anda itu menambah pertemanan di Facebook, menambah target market. Setiap hari harus dilakukan 5, 10, 20. Apalagi kalau Anda bukan influence, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang mudah untuk di follow sama orang. Maka hal yang perlu Anda lakukan adalah menambah traffic terus-terusan.
Jujur aja teman-teman ya, di masa-masa saya awal berbisnis di Facebook atau jualan di Facebook, itu saya melakukan ad pertemanan tuh sehari bisa sampai 50 sampai 200. Konsisten. Nah, jadi saya ekstrim banget karena kan dulu ketika saya mau jualan di Facebook pertama kali, saya memang Facebooknya sepi banget. Yang like tuh paling cuma 3 orang, 4 orang, itu pun teman-teman sekolah atau teman-teman kampus. Jadi sangat sedikit. Makanya ketika saya terjun ke Facebook, ya saya itu belum punya persiapan matang. Karena pertemanan saya juga cuma ada 1.000, dikit, dikit banget. Akhirnya saya yang saya lakukan saat itu pertama kali adalah melakukan hal ekstrim, yaitu konsisten menambah pertemanan sebanyak 50 sampai 200 setiap hari. Bayangin ya, 50 sampai 200 setiap hari. Ah, itu yang harus dilakukan, yaitu menambah traffic. Nah, menambah pertemanan, menambah kedekatan dengan orang. Yang keduanya mendekati traffic. Mendekati traffic itu apa? Mendekati traffic itu gini, orang yang sudah kita dapatkan pertemanannya, sudah kita dapatkan target marketnya, itu kita dekatin. Kita ikut like, kita ikut komen, ikut berkontribusi dalam setiap postingan yang dia lakukan, dan lain-lainnya. Ah, ini pun berlaku di grup Facebook. Misalnya tadi ya, menambah traffic. Misalnya Anda ikut grup-grup jual beli. Kan banyak nih ya. Ini banyak sekali teman-teman yang saya kenal tuh nggak pernah atau nggak konsen di sini, padahal ini tempat yang sangat bagus ya, yaitu grup-grup lokal. Saya misalnya tinggal di Bogor, tepatnya saya di Kecamatan Tajur Halang saat ini. Nah, saya biasanya ikut di grup-grup Tajur Halang, Info Tajur Halang, atau Bojonggede, atau Cilebut, Citayam. Jadi grup-grup lokal. Saya berinteraksi dengan mereka, mendekat atau menambah traffic dari situ. Setelah saya menambah atau menambah traffic yang seperti tadi ya, ETM, menambah grup Facebook yang kita ikutin. Yang keduanya adalah mendekati traffic. Mendekati traffic adalah ya kita ikut like, komen di postingan-postingan yang kita sudah jadikan traffic atau target market kita. Kayak gitu. Nah, kalau di grup Facebook pun sama. Banyak orang yang tanda kutip ya, masuk grup Facebook tiba-tiba langsung promosi, langsung promosi, langsung promosi. Ini nggak maksimal. Karena kenapa? Karena grup Facebook juga punya engagement. Kalau Anda tidak pernah berinteraksi dengan orang lain di grup tersebut, maka ketika Anda promosi atau posting jualan Anda, ya nggak akan keangkat. Karena mereka pun ada engagementnya. Jadi nggak bisa kita langsung push untuk jualan, nggak bisa. Kita harus mendekati mereka dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita ikut komen, ikut like setiap ada orang yang posting di grup tersebut. Nah, kayak gitu. Habis itu baru kita ketika nanti bikin postingan akan naik engagementnya, sehingga orang-orang yang pernah kita interaksi dengan mereka akan ngelihat postingan kita di grup tersebut. Nah, jadi gitu ya. Pertama menambah, keduanya mendekati. Itu yang harus Anda lakukan secara konsisten. Nah, Kang, sampai kapan konsisten kayak gitu ya? Sampai Anda maksudnya benar-benar punya database, punya konsumen yang banyak. Kalau Anda udah punya ribuan sih mungkin hal yang seperti itu nggak terlalu sering lagi dilakukan. Kayak saya nih, saya pribadi sekarang udah jarang melakukan hal itu. Jujur aja, kalau saya masih melakukan itu capek banget ya. Karena kan saya harus menyiapkan materi buat tim saya harus mikirin bisnis saya juga sekarang lagi dapat mandat CEO juga dari sebuah perusahaan. Jadi nggak bisa saya maksudnya melakukan itu terus menerusan. Dan itu saya lakukan di masa-masa awal. Sekarang sih udah jarang saya lakukan itu. Ah, teman-teman yang maksudnya saat ini baru mulai, terus maksudnya closing itu masih jarang-jarang ya, hal seperti yang tadi saya bilang itu harus dilakukan. Saya pribadi di masa awal seperti itu, gila-gilaan, bahkan 50 sampai 200 pertemanan saya setiap hari. Nah, kayak gitu. Sampai kapan sih Kang ya? Sampai Anda punya bisnis yang cukup baik lah, cukup cukup bagus, atau mungkin Anda udah punya database konsumen sampai 1.000, 2.000 kayak gitu. Saya pribadi database konsumen udah banyak, udah puluhan ribu, bukannya 1.000, 2.000 lagi. Jadi sekarang saya jarang main di Facebook karena ya dari database yang ada pun, kalau selama saya selama saya benar-benar rayani mereka, ya itu akhirnya berdampak pada omset saya kayak gitu. Oke, jadi itu menambah, terus mendekati ya. Menambah, mendekati. Nah, yang ketiga adalah Anda promosi. Anda promosi. Nah, promosinya di sini ini harus konsisten juga, teman-teman. Tidak bisa kita promosi setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah gini, kita ragu buat promosi. Ini banyak kejadian ya di lingkaran yang saya kenal itu, dia tuh maksudnya malu-malu untuk promosi. Jadi Kang, nggak enak Kang promosi mulu.
Saya bilang kan promosi itu kan aktivitas sosial ya, jadi nggak usah malu untuk promosi. Anda itu malu harusnya di posisi sebenarnya yang tidak tepat, malu karena promosi kan menurut saya nggak banget. Hanya saja gini teman-teman, promosi ini kan bukan berarti promosi langsung to the point hard selling kan enggak. Eh, kita bisa, saya sih kan pakai soft selling. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan dalam promosi. Mungkin ini bisa dicatat ya teman-teman. Yang pertama gini, promosi itu bukan tentang bagaimana Anda nge-share gambar produk, tapi ini lebih luas daripada itu. Hanya saja setiap aktivitas yang kita lakukan itu baiknya tidak lepas dari promosi kita. Contohnya, misalnya saya lagi live seperti ini, saya mempromosikan tetap general reseller. Itu kan promosi juga, walaupun saya live seperti ini. Jadi orang kenal, oh ya Kang Yajid general reseller, misalnya kayak gitu. Terus Anda misalnya lagi sharing atau lagi bikin tulisan tentang pagi-pagi Anda lagi misalnya nyetrika. Anda kan bisa juga disisipin promosi. Promosinya memang shop banget. Misalnya gini, pagi-pagi banyak bahas setrikaan. Ya udah misalnya Anda tukang baju. Ya udah bakul baju mau setrika dulu. Itu kan promosi. Walaupun itu bakul baju. Jadi selalu sisipkan maksudnya branding yang Anda ingin taruh dalam setiap postingan Anda. Apapun itu yang Anda ingin posting. Terus selanjutnya, ya ini penting banget ya, itu aktivitas harian kita terhadap produk. Jadi misalnya kita lagi packing, misalnya saya sore packing, itu postingan packingan itu tuh direkam, dipoto, terus dikirim ke tim biar mereka tuh bisa promosi dari situ. Itu kan aktivitas. Dan itu kan terkesannya nggak promosi karena kita lagi memberitahu atau menginformasikan ke teman-teman Facebook kita bahwa kita lagi packing. Tapi sebenarnya itu promosi. Sebenarnya promosi karena kenapa? Karena yang baca akhirnya tahu, oh ternyata dia jualan produk. Kayak gitu. Jadi aktivitas kita sama produk dan sama bisnis itu harus di-share. Harus di-share. Aktivitas kita sama produk dan aktivitas kita dengan bisnis itu harus di-share. Terus experience atau pengalaman kita dengan produk itu pun harus di-share. Misalnya gini, teman-teman mungkin tahu ya bahwa dalam dunia online zaman sekarang itu visual atau gambar desain itu keren-keren kan ya. Misalnya produk saya yang A, itu desainnya bagus banget karena memang profesional yang buat. Tapi sebenarnya kalau untuk di Facebook bukan itu kekuatannya. Saya contohin dikit ya. Sebentar. Saya balikan dulu sebentar. Saya ambil produk saya. Teman-teman mungkin udah tahu sebagian ya bahwa saya kan lagi mau launching propolis. Ini desainnya banyak banget, bagus-bagus banget karena yang ngerjain profesional. Tapi jujur aja teman-teman, ketika saya nge-share gambarnya yang bagus, yang visualnya bagus, itu tidak bisa dilakukan setiap hari. Tidak bisa dilakukan setiap hari karena target market saya akan tahu bahwa oh saya memang promosi. Mereka akan tahu itu. Tapi kalau kita nge-share, misalnya saya lagi foto begini nih. Halo gitu. Terus saya share. Misalnya tadi saya lagi nyukur misalnya. Terus saya share pakai begini nih. Mungkin itu kan jadi terlihatnya nggak promosi karena ya saya hanya nge-share aktivitas saya gitu, tapi ada produk sayanya. Atau kita maksudnya lagi konsumsi ini, saya kan konsumsi propolis saya gitu ya, jadi saya biasanya propolis misalnya saya masukkan ke dalam kopi saya, ini kopi saya misalnya gitu, terus saya masukin, terus saya foto tag gitu, terus saya ini ngopi cuy pakai propolis. Itu kan sebenarnya tidak terlihat promosi, tapi sebenarnya itu promosi. Karena kenapa? Karena ada produk yang saya jual, yang saya tanamkan. Jadi aktivitas kita dengan experience atau pengalaman kita dengan produk itu harus di-share. Makanya gini teman-teman, mungkin teman-teman pernah ngomong pernah sadar, mungkin teman-teman sadar ya bahwa Kang kalau saya lagi cerita tentang keseharian saya tuh banyak banget yang like, banyak banget yang komen. Tapi kalau kita lagi ngomongin iklan promosi itu nggak ada yang komen. Ya memang hal dasar dari setiap manusia kayak gitu. Mereka itu sukanya
maksudnya Anda show up kayak gitu ya. Ya itu wajar-wajar aja. Cuman yang penting bagaimana kita memilah aktivitas kita itu jadi sebuah yang menguntungkan bagi kita juga. Jangan sampai enggak. Coba teman-teman perhatikan lah orang-orang yang dapat like, komennya banyak, sebanyak dia aktivitas promosinya. Itu biasanya dia pakai pakai gambarnya bukan gambar yang disediakan dari marketing kit produknya. Biasanya dia pakai gambar dia sendiri dengan produknya. Itu hal yang wajar karena memang kayak gitu. Karena orang ngelihatnya itu bukan produknya tapi ngeliat Andanya. Tapi karena dia tertarik ngeliat Andanya, aktivitas Andanya, secara otomatis dia pun ngeliat dari produknya kayak gitu. Jujur aja ya, propolis ini kan tadi saya bilang ya, gambarnya, desainnya tuh bagus-bagus banget. Tapi yang membuat mereka banyak closing itu biasanya testimoni pribadi. Itu ialah yang disebut dengan pengalaman. Jadi pengalaman dari produk. Saya kenapa pakainya pengalaman bukan testimoni? Karena kan tahu testimoni kan di otak orang kan kesannya efek setelah memakai produk. Tapi kalau pengalaman itu enggak, sedari awal ya kita ngomongin tentang pengalaman kita dengan produk. Mau lagi ada testimoni kita dapat apa gitu. Nah, itu tetap di-share. Kayak gitu teman-teman. Jadi konsisten promosi. Nah, jadi tadi yang pertama ya, kalau mau dapat closing terusan dari Facebook adalah konsisten Anda menambah traffic, konsisten terus mendekati traffic, terus konsisten yang namanya promosi. Nah, itu aja dilakukan. Serius, itu aja dilakukan. Tadi aja yang promosi banyak ya yang saya share gitu. Kalau Anda melakukan hal tersebut, saya yakin gitu, pasti Anda akan datang namanya closing setiap hari. Memang sih basically tidak closing setiap hari. Maksudnya setiap hari ada closing, enggak. Hanya saja kalau diakumulasi sebenarnya setiap hari ada closing. Contohnya apa, Kang? Misalnya, Kang, saya nggak setiap hari promosi, tapi sebulan sih alhamdulillah dapat kira-kira 60 closing. Tandanya kalau diakumulasi setiap hari Anda bisa dapat closing 2. Kayak gitu teman-teman. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Ini pertanyaan yang maksudnya sering banget datang ke saya ya. Makanya saya harus jawab seperti itu. Oke teman-teman, kalau mau ada yang bertanya monggo ya. Taruh aja di sini. Karena saya ini sekarang lagi menjawab pertanyaan yang masuk ke saya. Nah, kemarin yang masuk ke saya itu kan via WhatsApp. Ini nanti ada beberapa pertanyaan lagi saya share juga. Tapi kalau teman-teman yang lagi live saat ini terus mau bertanya, monggo aja taruh pertanyaannya di kolom komentar. Sebentar saya pinum dulu. Saya bacain di sini ya. Kang, gimana dengan yang nge-add tapi jualan juga? Banyak yang add saya tapi sama-sama jualan. Ya kalau Anda bisa bangun tim penjualan, ya itu kan pas target marketnya. Kalau Anda tidak membangun tim penjualan sih memang iya, nggak pas. Kalau Kang, tapi saya maunya direct customer, ya berarti nggak usah jualan sama mereka atau nggak usah kompim pertemanan mereka, nggak usah. Tapi kalau Kang, lumayan Kang buat motivasi biar saya juga belajar dengan mereka, ya monggo. Jangan terlalu pusing-pusingin ya kayak gitu, cuy. Sabar aja, biasa aja. Kang, saya kalau minta pertemanan sudah di-add, saya balas makasih. Saya balas makasih. Terus lanjut inbox untuk kenalan. Setelah basa-basi saya arahkan ke WA, kok banyak yang gak respon. Bahkan ada yang tanya ke saya, kok curiga. Ya Mbak nafsu banget sama mereka gitu. Gini ya, kalau kita habis nih kalau teknik saya, mungkin saya share teknik saya sedikit ya. Bagaimana saya kalau zaman awal-awal saya itu kan sering nge-add ya. Bagaimana saya bisa tanda kutip bisa sukses dalam nge-add orang. Nah, terus di kompim. Biasa saya gini, saya melakukan add target market, saya add Facebook dia. Terus saya mencari salah satu postingan dia. Di postingan tersebut saya langsung komen. Assalamualaikum Bang atau Mas. Assalamualaikum atau sukses selalu Mas. Misal postingan tentang apa? Sukses selalu Mas. Oh iya Mas, saya nge-add Mas ya. Tolong dikompim. Setelah saya dikompim sama mereka, disetujui pertemanan saya nggak bakal nginbox mereka lah. Jangan dulu cuy, masih awal. Masa kita langsung inbox mereka? Nggak usah, interaksi aja dulu. Karena gini, Anda nginbox mereka terus dapat nomor WA aja, belum tentu Anda closing. Karena Anda kan belum dekat, belum punya ikatan yang cukup baik dengan mereka. Gimana mau closing? Sabar aja.
kita pendekatannya via Facebook aja dulu dengan cara kita komen, saling berinteraksi dengan mereka, kita ngasih sesuatu yang manfaat. Nanti juga ada waktunya kita maksudnya bisa atau mereka bakal nge-add kita gitu di WhatsApp gitu atau bahkan mereka bakal nanyain nomor WhatsApp kita. Kayak gitu. Kalau Anda langsung inbox terus nanya nomor WA-nya, ya susah. Ya, ya orang juga kabur. Saya juga kalau gitu mana kabur. Terus saya juga ada kan kadang-kadang tuh yang suka aja tuh ya. Suka ada yang inbox, saya nggak balas, saya malas juga balas karena udah ketahuan banget gitu mereka mau iklan gitu. Bukan saya nggak suka diiklanin, cuman saya cuman berpikir bahwa please deh man, lu aja nggak pernah like gua, komen gue, tapi tiba-tiba sekarang lu mau jadiin gue target market. Ya saat itu ya, karena kan saya juga jarang juga buka Facebook ya, jadi saat itu saya juga ngerasa seperti itu. Oke, kalau ada yang mau bertanya lagi taruh di komentar ya. Ini mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang masuk ke japri saya waktu itu ya. Jadi ada juga yang bertanya, Kang gini, saya ini sebenarnya jualan di Facebook sudah cukup lama, sudah dapat closing yang cukup bagus, dan alhamdulillah omset juga sudah bagus. Tapi Kang, pertanyaannya Kang, saya ini omsetnya tertahan di angka sekitar 50 jutaan. Saya mau scale up. Bagaimana saya harus scale up di Facebook saya? Atau bukan scale up Facebook saya, scale up bisnis saya maksudnya biar bisa lebih bagus omsetnya. Hal yang pertama saya bilang ke dia gini. Pertama gini, untuk scale up omset dari Facebook pribadi ke angka yang lebih besar, itu agak susah, agak sulit kalau Anda melakukannya sendiri. Misalnya gini, Anda punya omset 100 juta, terus Anda mau scale up 200 juta dengan kemampuan Anda sendiri, dengan Facebook Anda sendiri, itu susah. Karena Facebook organik itu terbatas sifatnya, nggak bisa di scale up yang terlalu besar. Kalau Anda pakai Facebook Ads atau Instagram Ads yang berbayar, itu bisa. Tapi kalau pakai yang gratis itu nggak bisa. Maka cara yang Anda tempuh dengan organik itu tidak tepat kalau Anda memakai kekuatan pribadi. Nah, hanya saja saya coba kasih beberapa ilustrasi. Pertama gini untuk scale up. Dia bisa memakai beberapa akun Facebook. Jadi dia akun Facebooknya satu. Targetnya akun Facebook ini bisa closing misalnya 20 juta. Akun Facebooknya bisa closing yang keduanya, akun Facebook keduanya bisa closing 20 juta. Akun Facebook ketiganya bisa closing 20 juta. Akun Facebook yang keempatnya 20 juta sampai seterusnya. Sampai banyak. Tapi hal seperti itu sulit juga dilakukan. Jujur aja sulit dilakukan. Karena teman-teman saya juga yang melakukan teknik seperti itu terbatas juga karena namanya Facebook organik, nanti orang itu akan tahu dan akan mendekat kepada orang yang punya jiwa manusia gitu, bukannya robot. Kalau tadi kan kayak robot. Terus opsi selanjutnya apa, Kang? Opsi selanjutnya adalah Anda membangun tim penjualan. Karena Anda omsetnya sudah cukup baik, bagus, maka Anda saatnya untuk bangun tim penjualan. Saatnya untuk membangun tim penjualan. Misalnya saat ini Anda omsetnya 50 juta. Anda bangun tim penjualan 10 orang. Anda targetin biar Anda bisa bantu mereka punya omset 5 juta aja dulu dalam waktu 3 bulan. Maka Anda bisa scale up. Bisa scale up. Cari tim penjualan di mana? Ya di Facebook pribadi. Apalagi Anda sudah punya omset, otomatis orang-orang akan lebih mudah mendekat ke Anda. Karena orang yang udah punya omset tuh lebih enak dideketin karena dia punya experience, punya pengalaman. Bagaimana cara dapetin uangnya gitu. Makanya kalau saya lagi bangun tim, alhamdulillah saya cepat juga dapet timnya karena mungkin orang lihat sayanya udah pernah ngalamin itu, jadi dia lebih suka ikut saya gitu. Itu jadi yang eh, bisa dilakukan adalah bangun tim penjualan. Tadi kan bikin akun banyak. Yang keduanya bikin tim penjualan. Terus yang ketiganya Anda main di traffic berbayar, Facebook Ad, Instagram Ad. Itu bisa dilakukan. Setelah tiga ini Anda pilih, misalnya Anda memilih Facebook Ad, Instagram Ad yang berbayar gitu, maka scale up lagi sampai di angka 100 juta. Kalau sudah sampai 100 juta, maka Anda mulai cari kayak setara manager atau bukan manager, admin relationship atau apa gitu. Maksudnya biar Anda tuh punya tim. Biar Anda punya tim, minimal banget ada admin yang follow up, ada admin yang megang data, ada admin ini. Jadi dibagi-bagi. Setelah itu Anda bisa scale up lagi. Setelah itu sih maksudnya Anda harus belajar manajemen. Dan belajar manajemen bukan ke saya pastinya. Saya bukan ahli di situ. Kalau saran saya sekarang sih yang saya lihat cakap gitu ya untuk belajar manajemen tuh human plus.
Institute itu punya Coach Armala. Saya pribadi pengen ikut juga sih. Kayak gitu. Jadi yang bertanya ke saya terkait bagaimana scale up di Facebook organik, ya jawabannya seperti itu. Ada lagi yang bertanya ke saya gini, Medan hadir, Pemalang hadir, hadir Kang, Mbak Mas. Kendal hadir, Bogor hadir. Oke. Di komentar belum ada pertanyaan lagi ya. Saya masuk ke pertanyaan yang masuk ke saya aja dulu ya. Ada yang bertanya lagi nih, Kang. Saya melihat bahwa orang atau Kang, mana yang lebih bagus? Bukan melihat, Kang, mana yang lebih bagus? Facebook pribadi, Facebook Ads, Instagram, YouTube atau apa gitu, banyak lah. Pokoknya di antara media-media itu mana yang paling bagus? Ya jawaban paling simpelnya kalau Anda bertanya ke saya, karena saya ini mainnya di Facebook organik, ya di Facebook organik. Tapi itu jawaban yang sangat sangat subjektif ya, nggak bisa dijadiin sebuah dalil. Nggak bisa. Karena kenapa? Karena semua media yang sekarang ada itu bisa maksimal. Bahkan TikTok aja ada yang bisa dimaksimalin. Saya termasuk orang yang suka nonton TikTok kan ya, karena sejak awal TikTok booming di masa-masa pandemik, saya sering nonton karena saya banyak dapat ideas untuk bikin iklan dari sana. Jadi saya sering nonton TikTok. Aduh, pengakuan ini nih, pengakuan yang terlalu jujur tuh apa nih? Tapi memang iya, saya sering nonton di TikTok. Menurut saya banyak ide-ide kreatif dari sana gitu. Walaupun pastinya ada yang negatif. Namanya juga media ya, pasti ada yang kayak gitu. Tergantung Anda mendekat ke siapa aja. Kalau katanya Pak Arif Ginanjar kalau nggak salah gini, mata Anda itu tergantung Andanya. Kalau Anda matanya lalat, ketika Anda ngelihat bunga, Anda tetap mencari sampah. Tapi kalau Anda matanya lebah, sekalipun Anda di tempat sampah, maka Anda akan mencari bunga. Kayak gitu. Jadi motivasi. Jadi tergantung Anda maunya main di mana, konsennya di mana. Karena gini, kalau kita lagi mau belajar, kita mau terjun ke dalam dunia bisnis, maka pastikan Anda mengetahui bahwa Anda tidak akan bisa ahli di semua media. Seriously, Anda tidak akan bisa ahli di semua media. Anda bisa memakai semua media, tapi Anda tidak akan bisa ahli di semua media. Saya sedari awal terjun ke bis online itu medianya selalu Facebook, dan strateginya adalah tim reseller. Dari dulu, dari awal saya terjun, ya dulunya sih nggak lama, dari 2017, dari awal sampai sekarang terjunnya ke dunia tim reseller. Apakah saya nggak pernah belajar yang lain? Ya pernah. Saya pernah belajar Facebook Ads, Instagram, Google, ya banyak ya saya belajarin. Tapi hanya sekedar ingin tahu. Walaupun saya pernah terjun juga terutama di Facebook Ads. Saya pernah terjun, pernah ngeluarin budget, pernah ngiklan, ya walaupun tidak maksimal saat itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tetap memakai teknik yang sama saat ini, pakai Facebook, pakai tim penjualan. Walaupun tim saya di bisnis saya pun sekarang sudah hampir komplit. Artinya gini, saya punya tim yang nanti ngurusin Instagram Ads, Facebook Ads, Google, YouTube, semua media memang kita akan maksimalkan, tapi ada divisi-divisinya, masing-masing megang. Hanya saja saya pribadi, karena konsen saya adalah Facebook pribadi sama membangun tim reseller strateginya, ya dari dulu kayak gitu, nggak berubah-ubah sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun saya selalu menemukan hal baru ketika saya membangun tim reseller. Jadi saya kan suka ngegalih kira-kira apa nih ya pelajaran yang baru saya dapat gitu ketika membangun tim reseller. Itu saya selalu menemukan baru, padahal saya sudah belajar dari awal ya, dari awal saya terjun tuh udah belajar, hingga sekarang masih menemukan hal baru. Di sini saya ingin ngajak teman-teman gini, Anda nggak perlu punya media banyak dan nggak perlu bisa semua media. Anda pilih salah satu media aja, yang mana yang menurut Anda cocok dengan media tersebut, atau market Anda cocok dengan media tersebut. Misalnya gini, Kang, saya melihat kayaknya Instagram ini yang paling relevan untuk menjual produk saya. Ya wes, dalemin di situ, belajar sedalam-dalamnya, gali sedalam-dalamnya. Jangan maksudnya cuma camping ke kanan ke kiri, nggak jelas. Nanti effortnya kita jadi banyak, tapi hasilnya nggak banyak gitu. Kalau Anda belajar di Instagram, nekunin,
Terus Anda bikin waktu, kira-kira berapa lama Anda bisa, bukan bisa sih ya, tapi berapa lama Anda bisa menghasilkan duit dari Instagram. Misalnya, oke, saya belajar dari sekarang, saya akan kasih waktu 1 tahun untuk belajar Instagram dan praktek biar saya dapat omset. Serius, kalau Anda benar-benar konsen untuk melakukan hal ini, fokus di situ aja, yakin Anda pasti dapat omset yang besar. Bukan berarti selama main Instagram itu saya nggak boleh belajar Facebook, nggak boleh itu. Saran saya jangan. Kalaupun seandainya belajar, hanya sekedar pengen tahu aja. Atau ikutin yang maksudnya di Google aja tuh, yang bisa gratisan. Anda cek aja bagaimana jualan di Facebook. Bacanya dari situ aja. Nggak usah ikut-ikut kelas. Nanti Anda pusing sendiri. Saya pribadi jujur aja ya, ketika saya konsen di Facebook organik sama membangun tim reseller, itu saya hampir nggak pernah spend budget untuk ikut edukasi lain. Nggak pernah. Hampir nggak pernah. Kayak saya takut bohong ya mungkin pernah, tapi maksudnya sampai saya lupain gitu, karena nggak ada nilainya buat saya juga. Maksudnya nggak ada nilainya itu, ya saya sekedar ikut aja gitu, nggak usah terlalu nian. Tapi kalau untuk ngomongin membangun tim reseller, itu saya selalu semangat. Bahkan kalau saya lagi ngobrol sama teman-teman nih, ketika dia ngomongin tentang SEO, saya tuh diam, ya nyimak aja gitu, nggak terlalu banyak ikut campur gitu. Tapi kalau dia udah ngomongin tim reseller, wah saya semangat tuh ngegali. Dan saya juga bahasa gampangnya, karena mungkin konsen di situ, dimintain pendapat. Jadi saya tuh mempelajari itu sejak 2017 akhir sampai sekarang 2020, hingga sekarang masih belajarin dari 2017, 2018, 2019, 2020. 3 tahun saya masih di situ aja, nggak kemana-mana. Dan saya rasa masih banyak ilmu yang belum saya dapetin tentang membangun tim reseller. Saya punya apa namanya, punya materi khusus kan untuk membangun tim reseller. Saya bawain materinya, tapi selalu saya update, karena ketika saya nemu penemuan baru, baik dari saya ataupun dari klien saya masukkan lagi. Dan alhamdulillah bisnis saya besar dari situ gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda ingin bertanya mana yang terbaik, ya jawabannya adalah Anda mau milih di mana, karena semua tempat itu yang baik. Bagi Anda, itu Anda yang tahu. Kemarin saya sempat cek di TikTok, kalau nggak salah Kristinali sempat share gini, ada satu penjual yang jualan di TikTok tuh laku banget, sampai laku kalau nggak salah 90 pokoknya sold out produknya saat itu ya. Jadi dia jualan di TikTok, terus jualannya laku, terus diposting jualan lakunya itu. Alhamdulillah, ternyata dari TikTok saya bisa jualan produk ini. Terima kasih ya TikTok gitu, dari ngomong kayak gitu ya. Tiba-tiba postingan dia yang terima kasih TikTok itu viral. Akhirnya pesanan yang masuk ke dia tuh banyak banget. Nah itulah. Jadi setiap media pasti punya kekuatan, keunggulan. Tinggal Andanya sendiri aja mau fokus di mana. Kayak gitu ya. Untuk yang bertanya yang mana yang lebih bagus gitu, saya nggak bisa jawab. Karena kalau saya jawab pun, saya bakal menjawabnya secara subjektif. Saya pasti akan menjawabnya di Facebook sama strateginya membangun tim jualan. Nggak akan jawab jawaban saya itu, karena memang saya terjun ke situ ya. Tapi kalau ke orang lain nggak harus sama kayak saya. Dan bahkan nggak bakal sama, karena mereka punya teknik lain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Awal-awal mencari reseller tuh bagaimana Kang? Cara buat lead magnet untuk cari reseller, contohnya bagaimana? Nih Mas Yogi coba scroll ya. Saya ada materi khusus untuk membangun reseller. Saya ada materi di live saya seperti ini, ada. Scroll aja, saya udah bahas itu. Nanti kalau Mas Yogi udah cek, nanti bisa tahu jawabannya itu. Karena cukup panjang. Karena bahas lead magnet, bahasa ini itu agak, ya pasti panjang sekali gitu. Nggak bisa sama. Nggak sama Shopee Kang. Shopee saya belum, tapi saya udah komunikasi sama yang ahlinya sih. Jadi nanti bisnis saya akan dipegang sama dia untuk produk saya di Shopee sama Bukalapak sama Lazada, Tokopedia dan lainnya. Konsisten promosi itu sehari kita posting berapa kali Kang? Nggak ada batasan sih ya. Tergantung tagline atau cara Anda berkomunikasi di promosi tersebut. Kalau misalnya hard selling, saran saya itu sepekan paling ya 5 kali hard selling. Tapi kalau pakai soft selling itu nggak ada batasannya. Mau Anda sehari 5 kali, 7 kali. Karena kan dalam teknik promosi itu kan tadi saya jelasin ya.
kita sharing kita promosi itu nggak harus langsung direct ke produk kita. Kita bisa banyak tekniknya. Kalau dalam materi saya itu ada beberapa list activity yang bisa dijadikan promosi. Tadi saya udah jelaskan ya di menit sebelumnya, nanti diulang lagi aja. Nah, itu salah satunya juga. Itu beberapa teknik promosi yang bisa dilakukan. Inspiring, alhamdulillah. Teman-teman, gini, sambil nungguin pertanyaan yang masuk ya. Sering juga ada yang bertanya ke saya gini, Kang Yajid, saya ini punya tim, tapi timnya nggak aktif. Bagaimana saya harus bagaimana saya gitu, bagaimana saya, nasib saya atau apa sih, kan ngerti. Bagaimana gitu. Jawabannya gini, kalau Anda punya tim, terus tim Anda nggak aktif, terus Andanya melempem atau baper, tandanya emang Anda belum pantas bangun tim. Itu dulu. Itu jawaban yang nyelekit dari saya, tapi memang faktanya gitu. Saya pelajari cukup lama tentang bangun tim besar, jadi saya bisa berani ngomong kayak gitu. Jadi kalau Anda punya tim Anda melempem, terus Anda baper, bahkan sampai omset Anda turun, tandanya Anda memang belum pantas bangun tim. Jangan bangun tim. Ngurus aja dulu diri Anda sendiri, biar Anda tuh punya power, biar Anda tuh punya kekuatan untuk tidak baper. Karena gini, membangun tim penjualan adalah salah satu strategi, bukan strategi utama. Kayak gitu. Nih, teman-teman perlu tahu ya, saya kan membangun tim reseller ini kan seperti udah mendarah daging ya. Karena dari dulu terjun ke dunia ini memang bahasanya itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang saya lakukan terus-menerus? Enggak. Plannya banyak. Membangun tim reseller itu hanya salah satu distribusi yang kita pakai. Saya tetap memakai Facebook Ad, Instagram Ad, tetap pakai endorse, pakai ini bla bla bla. Dibuat tuh plannya selama 6 bulan. Jadi membangun tim reseller itu bukannya sebuah hal yang utama. Itu hanya salah satu kegiatan. Kalau Anda awal pertama saat ini sudah membangun tim penjualan, lalu Anda punya tim penjualan nggak aktif, terus Andanya tanda kutip baper, saran saya mendingan Anda jangan bangun tim penjualan dulu. Mendingan Anda selesaikan sales pribadi Anda dulu, kejar target pribadi Anda. Misalnya gini, saya akan menargetkan diri saya untuk bisa closing minimal sebulan 50. Itu dulu, kejar itu dulu. Karena kenapa? Kalau Anda sudah bisa mendapatkan sales minimal 50 produk dalam sebulan, terus tiba-tiba ada orang yang mau jadi tim penjualan Anda, dan dia akhirnya nggak aktif atau nggak bisa jualan, Anda nggak akan baper. Karena kenapa? Anda sudah punya sales pribadi. Lu yang jadi tim penjualan hanya tambahan aja. Fase-fase yang kemarin saya jelaskan ada tuh. Jadi fase sebelum membangun tim penjualan, setelah punya, setelah ini ada di materi sebelumnya saya sempat share. Yang jelas, kalau Anda baper ketika Anda bangun tim penjualan karena timnya nggak aktif, saran saya jangan bangun tim penjualan. Itu pertama. Tapi kalau Anda tidak baper, hanya ingin mendapatkan solusi ketika tim penjualan nggak aktif bagaimana, saran kedua saya, jangan pernah berhenti untuk membangun tim penjualan. Terus aja. Kang, saya udah punya 1000, terus tambah lagi. Kang udah punya 1000, tambah lagi. Jadi membangun tim penjualan tuh nggak bicara hari ini Anda dapat berapa, terus besok Anda langsung dapat omset. Enggak. Membangun tim penjualan adalah membangun orang yang sepisi. Saya juga punya tim penjualan banyak. Ya, tapi nggak semuanya aktif, wajar aja. Karena nggak semua orang bisa sepisi sama kita, wajar. Jadi saya harus selalu menambah tim penjualan agar kemungkinan yang spesiesnya makin banyak. Contoh gampangnya, hitung-hitungannya gini. Misalnya Anda punya 10 tim penjualan, ternyata yang aktif cuma seorang. Maka untuk mendapatkan 10 tim penjualan yang aktif, Anda perlu berapa kira-kira? Anda perlu mendapatkan 100 tim penjualan biar Anda mendapatkan 10 orang yang aktif. Secara hukum matematikanya seperti itu kan? Bukan berarti bukan lantas Anda mengurusi yang 10 orang itu, mengedukasi mereka, enggak. Hukum matematikanya seperti itu. Hukum dalam edukasinya, pembinaannya, Anda perbaiki pembinaan agar jangan sampai closing rate-nya atau konversinya cuma 10%. Dari 10 orang satu yang aktif, dari 100 orang hanya 10 yang aktif. Untuk mendapatkan 20 orang yang aktif dari 100 orang, Anda harus memperbaiki pembinaan. Tapi tetap poin pertamanya adalah Anda harus terus menambah tim penjualan. Setelah itu baru perbaiki pembinaan. Kalau saya menekankan ke orang-orang yang saya kenal kayak gitu. Karena
proses pembinaan itu nggak akan ada hentinya ada perbaikan, nggak mungkin. Jadi tidak bisa kita bikin pembinaan sekarang di hari ini itu dipakai terus menerus, nggak bisa. Makanya hal yang paling relevan ketika membangun tim penjualan ketika dia lagi kendur adalah terus membangun menambah tim penjualan. Nah, kayak gitu, oke? Semoga bisa dipahami. Buat yang bertanya sering ke japri saya itu ya. Materi sekolah di mana? Ya di sini, di apa namanya, di lab, di Facebook pribadi saya. Saya kan ada lab beberapa kali ya. Mungkin totalnya udah ada 7 kali ya sama ini ya di Facebook pribadi. Biasanya kan di grup Facebook saya, tapi saya lagi sering apa namanya di sini di Facebook pribadi. Di scroll aja ada kok materinya, ada cukup banyak. Atau nanti kalau teman-teman ke WhatsApp saya nanti tanya ada sama admin saya. Kalau di WhatsApp saya ada admin saya, nanti minta linknya. Karena beliau saya pinta untuk mengumpulkan link-link materi saya, biar nanti kalau ada yang perlu materinya tinggal dikasih linknya. Jadi linknya itu nanti dipegang sama admin saya. Kan saya kan punya grup namanya Belajar Bersama Jenderal. Itu di dalam grup itu ada admin, namanya Mbak Masruro. Nanti tanya aja sama dia. Mbak, saya minta dong link materi Kang Yajid di live lab, itu nanti dikasih sama dia. Teman-teman, itu pertanyaan yang sering masuk ke saya. Saya sudah lab sebanyak 40 menit, saya harus lanjut lagi. Saya lagi mengulang pembelajaran saya. Mungkin teman-teman ada yang sering baca atau pernah baca ini ya. Good Secret. Ini buku saya udah miliki pas kuliah. Aduh, Jim Collins. Ini saya baca lagi karena tadi saya ketemu materi atau ketemu sebuah tulisan yang menurut saya keren banget untuk membahas ini lagi. Akhirnya saya baca lagi. Ini saya milikin, saya lupa ya, ini kalau nggak salah di semester 4 lah. Jadi ketika saya lagi baca-baca buku Robert Kiyosaki, saya sudah akhirnya beli buku ini karena katanya ini buku keren gitu. Good Secret, untuk menjadi hebat, baik untuk menjadi hebat. Lagi baca buku ini, saya tunda dulu buat live. Nanti kalau dapat insight baru dari buku ini, saya nggak mau nge-review buku, saya nggak terlalu ahli. Saya akan membahas sesuatu yang saya pahami. Nah, adapun dari pembacaan atau buku-buku yang saya baca itu hanya untuk memperdalam, mempertajam apa namanya pemahaman saya terhadap sebuah materi atau sebuah ilmu yang saya dapat. Oke teman-teman, semoga materi kali ini bermanfaat. Sudah 47 menit saya lab. Kalau bermanfaat silakan di like, komen, dan juga share. Jangan lupa mention temannya biar mereka nyimak. Saya akan coba untuk share atau live seperti ini dalam banyak waktu. Semoga bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.